Ada juga usulan baru dengan menambahkan satu klausul, misalnya pernah menduduki jabatan kepala daerah yang di mata banyak pakar dan ahli hukum tata negara sebagai keputusan yang aneh dan cacat. MK kemarin dipaksa untuk mengambil keputusan itu. Ini soal betapa mudahnya kekuasaan mengacak-ngacak hukum demi sebuah ambisi. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Pada tahun 2021 kalau nggak salah, saya ditanya sama Rosiana Silalahi dalam sebuah acara wawancara di Kompas TV. Rosi nanya begini, Anda adalah pendukung Jokowi, apakah Anda akan mendukung ide Jokowi menjabat 3 periode? Waktu itu saya menjawab singkat, konstitusi kita membatasi jabatan presiden hanya 2 periode. Mendukung Jokowi 3 periode sama saja melanggar konstitusi. Lalu Rosi melanjutkan, jika ada amandemen Undang-Undang Dasar dan disepakati presiden boleh 3 periode, apakah Anda akan mendukung Jokowi? Toh itu sudah tidak melanggar konstitusi lagi, kata Rosi. Saya menjawab, justru saya akan menentang amandemen itu atau menentang proses amandemen itu. Janganlah kita membiasakan diri mengubah-ubah aturan bernegara hanya untuk alasan-alasan pragmatis dan jangka pendek, apalagi sekedar untuk menambah umur kekuasaan. Saat Rosi menanyakan itu kepada saya, memang isu Jokowi 3 periode mencuat. Jokowi sendiri seperti biasa membantah dirinya bersedia untuk memperpanjang masa jabatannya. Tapi entah kenapa ide 3 periode ini justru muncul dari menteri-menteri yang dikenal paling dekat dengan presiden saat itu. Kita sebut misalnya Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, atau Erlangga Hartarto termasuk yang pernah melempar isu seperti ini. Dari dunia legislatif atau dari kelompok legislatif, petinggi MPR seperti Bambang Susatyo maupun Lanyala Mataliti juga ikut menyuarakan usulan 3 periode ini. Bukan hanya wacana, saya juga tahu ada kelompok yang bekerja untuk mewujudkan ide-ide 3 periode ini. Relawan Jokowi seperti Bara JP rajin banget tuh mengkampanyekan ide Jokowi 3 periode. Saya sendiri pernah dihubungi seseorang untuk diminta ikut membantu mengkampanyekan Jokowi 3 periode. Kalau nggak salah ya, statementnya Yunarto Wijaya juga di Twitter menginformasikan bahwa dia juga salah satu orang yang dihubungi untuk ikut membantu mengkampanyekan 3 periode. Tapi ya, saya sendiri punya sikap. Konstitusi kita sudah membatasi pikiran-pikiran seperti itu. Dan jika hanya untuk kekuasaan, bangsa ini dipaksa harus melakukan amandemen konstitusinya, kok saya merasa sedih. Betapa menyedihkan bangsa yang terbiasa mengutak-ngatik konstitusinya, mengutak-ngatik hukumnya demi kekuasaan. Waktu itu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, adalah pihak yang bersuara keras untuk menentang ide 3 periode tersebut. Padahal ya, kalau kita mau lacak atau kita mau berpikir, Jokowi itu kan kader PDIP. Jadi wacana Jokowi 3 periode bukankah otomatis menguntungkan PDIP sebagai partai? Saya rasa pikirannya Bu Mega sama. Mentaati konstitusi jauh lebih penting ketimbang hanya sekedar menambah waktu kekuasaan. Bahkan jika kekuasaan itu menguntungkan partainya sendiri.
Sebab kita bernegara, pegangannya adalah konstitusi, aturan main. Aturan main bernegara adalah tiang yang akan menjaga kelanggengan dan masa depan Indonesia. Karena kita punya ketetapan hukum, kita punya kepastian dari situ. Saat itu saya masih memilih percaya dengan omongannya Pak Jokowi. Bahkan saya menampik bahwa wacana yang dilemparkan tentang amandemen konstitusi untuk sekedar menambah peluang Jokowi berkuasa lagi, itu bukan kemauannya Jokowi sendiri. Di mata saya saat itu, ide 3 periode adalah usaha musuh-musuh politik Jokowi untuk ngejorokin presiden ke lubang problem yang akhirnya membuat bangsa ini kucar kacir. Hari-hari belakangan ini, suasananya mirip dengan saat ide 3 periode itu mencuat. Gibran diwacanakan maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Untuk sampai ke langkah itu, caranya dengan mengubah aturan batas usia atau syarat menjadi capres atau cawapres. Mahkamah Konstitusi menjadi pelabuhan untuk mengubahnya. Ada banyak gugatan ke mahkamah agar batas usianya diubah dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau di bawahnya lagi. Ada juga usulan baru dengan menambahkan satu klausul, misalnya pernah menduduki jabatan kepala daerah. Kita bisa bilang semua gugatan itu terlepas dari Gibran dan Jokowi. Yang mengajukan gugatan itu partai atau kelompok masyarakat, nggak ada hubungannya dengan Gibran. Apalagi seperti ketika isu 3 periode bergulir, Jokowi juga termasuk orang yang tidak setuju Gibran diusung sebagai cawapres. Kata Jokowi, Gibran masih terlalu muda, masih mentah, baru juga beberapa tahun jadi wali kota Solo. Bukan cuma Jokowi, Gibran sendiri ketika dikonfirmasi media, jawabannya ya nggak jauh-jauh beda. Saya baru 2 tahun jadi wali kota, masih butuh pengalaman yang banyak, kata Gibran kepada media. Tapi kali ini saya sedikit ragu-ragu. Jawaban Jokowi dan Gibran yang seolah menampik, sekarang di mata saya kok nggak sejalan dengan fenomena yang saya lihat, dengan kenyataan yang saya lihat. Ketika akhirnya MK memutuskan mengabulkan gugatan dengan menambahkan frasa 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Gugatan itu diajukan oleh Almas. Almas adalah mahasiswa dari Solo. Bapaknya Almas, Boyamin Saiman, adalah orang yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi sejak lama. Almas sendiri terang-terangan mengaku ngefans sama Gibran. Gugatan Almas inilah yang dikabulkan MK. Meski keputusan MK nggak bulet-bulet banget, ada beberapa hakim yang punya pendapat berbeda. Keputusan MK ini akhirnya menjadi karpet kuning untuk Gibran dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo, yang di mata banyak pakar dan ahli hukum tata negara sebagai keputusan yang aneh dan cacat. MK kemarin dipaksa untuk mengambil keputusan itu. Hakim MK sendiri, Saldi Isra misalnya, dalam keterangannya merasa aneh dengan proses keputusan ini diambil. Bagaimana respon Gibran sendiri? Seperti juga Jokowi, ya Gibran menjawab seolah-olah nggak tahu dengan proses ini semua. Tapi kita kan juga nggak buta. Baliho dan kaos kampanye Prabowo Gibran sudah tersebar di mana-mana. Gibran menjawab seolah ia tidak berambisi, tetapi relawan dan tim suksesnya sudah siap-siap. Bahkan dalam acara Projo kemarin yang tujuannya untuk mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, Gibran turut hadir. Meski cuma sebentar, kita bisa bertanya, dalam kapasitas apa seorang wali kota Solo hadir di acara relawan yang akan bicara soal copras-capres? Waktu acara digelar, MK bahkan belum memutuskan apa-apa. Artinya saat itu Gibran masih terlarang oleh aturan untuk diajukan sebagai cawapres. Melihat kondisi seperti ini kita dipaksa memilih. Kita mau percaya pada omongannya Gibran atau omongannya Jokowi, atau kita ingin percaya pada tindakan-tindakan dia, pada fenomena yang ada, pada baliho yang tersebar banyak itu, pada relawan yang mulai dikonsolidasi, pada kaos-kaos yang mulai disebar itu.
Kalau saya sih sebetulnya nggak terlalu peduli Gibran atau siapapun maju sebagai capres atau cawapres. Yang bikin saya peduli dan gregetan adalah jika majunya itu harus dilalui dengan cara mengacak-ngacak hukum yang ada. Loh, kok ngacak-ngacak? Kan MK yang putuskan. Gini ya, berkenaan dengan gugatan batas usia di MK, para pakar sudah bicara bahwa soal batas usia itu adalah aturan hukum yang terbuka. Istilahnya open legal policy. Aturan itu dibuat di DPR sebagai lembaga legislatif. Nah, fungsi MK untuk menguji apakah sebuah aturan melanggar konstitusi kita apa enggak. Kalau prinsip konstitusi enggak dilanggar, bahkan MK tidak memiliki wewenang untuk menerima gugatan tersebut. Apalagi sampai menambahkan frasa baru dalam sebuah aturan. Pertanyaannya, apakah sebuah aturan teknis enggak bisa diubah? Bisa. Sangat bisa, tapi yang berhak mengubahnya adalah lembaga pembuat aturan, dalam hal ini legislatif atau DPR maupun eksekutif. MK itu bukan lembaga legislatif, tapi lembaga yudikatif. Sekarang ketika sudah memutuskan bahwa ada pintu gerbang yang terbuka buat Gibran, di mata banyak orang MK sudah main ke wilayah yang secara teori bukan ranahnya. Wajar jika akhirnya orang berpikir hanya demi seorang Gibran sebuah aturan main diterabas dengan brutal. Demi Gibran undang-undang bisa diacak-acak. Kalaupun mengacak-ngacaknya kesannya sesuai dengan aturan hukum. Jadi wacana Gibran sebagai cawapres ini di mata saya mirip banget dengan ide 3 periode yang lalu. Syaratnya harus merombak aturan dulu. Jika 3 periode harus melalui amandemen konstitusi, sementara untuk meloloskan Gibran bisa diusung sebagai capres maupun cawapres harus mengubah aturan atau undang-undang yang membatasi usia. Soalnya perubahan aturan teknis itu diserahkan ke MK, meski secara teori itu di luar wewenang MK. Yang juga menjadi catatan, sebetulnya ini menjadi perhatian publik. Ketua MK yang memutuskan sehingga Gibran bisa punya peluang jadi cawapres adalah iparnya Jokowi. Ketua MK adalah pakliknya Gibran. Akhirnya makin kencang cibiran orang bahwa MK kini berubah dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Orang jadi curiga, sebegitu beringaskah libido politik seorang Gibran sehingga merasa bisa menerabas semuanya. Tapi mungkin aja secara politik ada pertimbangan lain di sini. Kalau Gibran disandingkan dengan Prabowo hari ini usianya 72 tahun, sudah cukup uzur, sakit-sakitan lagi. Kalau nanti Prabowo Gibran terpilih, lalu di tengah jalan presidennya nggak bisa meneruskan karena faktor usia dan kesehatan, kan otomatis Gibran akan naik jadi presiden. Lalu pertanyaannya, di tangan anak yang baru 2 tahun jadi wali kota Solo, nasib 270 juta rakyat Indonesia nanti akan dipertaruhkan. Kalau kita melihat dari hasil survei, nama Gibran gak monceng-monceng amat. Sebuah simulasi dari lembaga survei menunjukkan justru kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran, elektabilitasnya malah jauh lebih tinggi jika misalnya Prabowo bersanding dengan Erik atau Prabowo bersanding dengan Khofifah. Tapi pertanyaan kita, kenapa sih Prabowo ngotot mau berpasangan sama Gibran padahal simulasi dan hasil surveinya justru jauh di bawah ketika dia berpasangan dengan yang lain? Jawabannya karena Gibran anaknya Presiden Jokowi dan Jokowi approval ratingnya atau tingkat kesetujuan publik pada Jokowi di akhir masa jabatannya dianggap masih tinggi. Nah, dengan pengaruh approval rating itu diharapkan ada limpahan suara dari pendukung Jokowi kepada anaknya yang akhirnya menguntungkan Prabowo. Karena capresnya Prabowo, Gibran cuma cawapres. Mungkin bukan cuma itu. Presiden adalah atasan dari semua aparatur negara, dari semua aparat hukum, dari semua aparat yang berwenang mengurus masyarakat.
Nah, kekuatan inilah yang diyakini akan menyokong kemenangan Prabowo dan Gibran. Meski secara teori negara nggak boleh berpihak dalam proses politik, tapi dalam prakteknya hal-hal kayak gini kan sudah menjadi rahasia umum. Lalu gimana sikap Jokowi? Seperti biasa, ya pura-pura bilang bahwa MK urusan MK, soal pencapresan ya urusan partai-partai politik. Dia menyatakan bahwa semua ini nggak ada hubungannya sama presiden, itu di luar kendalinya. Tapi ya setelah isu 3 periode yang gagal itu, bahkan setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden yang mandek itu, kok saya jadi mulai susah percaya pada sebuah statement, pada sebuah omongan. Saya sekarang lebih memperhatikan tindakan. Mulut bisa bohong, tapi tindakan-tindakan itulah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya tujuan seseorang. Sekali lagi, ini bukan soal Gibran. Di mata saya, ini soal betapa mudahnya kekuasaan mengacak-ngacak hukum demi sebuah ambisi. Jika akhirnya nanti Gibran benar dipasangkan dengan Prabowo, di mata saya, kondisi ini hanya meneruskan ide Jokowi 3 periode, tetapi dengan menggunakan wajah yang lain. Prosesnya ya mirip-mirip banget. Apakah ini akan terwujud? Saya nggak tahu. Tapi ada sebuah tulisan menarik di Kompas yang ditulis oleh guru saya, Imam Ansori Saleh. Dia bahkan menasihati Gibran, jikapun terbuka peluang Gibran untuk maju, kan Gibran bisa bilang tidak. Sebuah nasihat yang menurut saya dilandasi kecintaan pada Jokowi, kecintaan pada Gibran, agar di akhir masa jabatannya kesannya kok tidak mentang-mentang. Kesannya dia bisa landing dengan mulus, tidak landing dengan menunjukkan keserakahan pada jabatan. Sebab Indonesia lebih lebar atau lebih luas dari sekedar keluarga Jokowi. Saya Eko Kuntadi. Terima kasih.